Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meika Viviansari. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Supply Chain Management PT Sido Muncul. Yang pertama, ada sejarah PT Sido Muncul. Di tahun 1940, PT Sido Muncul memulai usaha industri jamu perseroan bermula dari sebuah industri rumah tangga yang dikelola oleh Ibu Rahmat Sulistyo di Yogyakarta dengan dibantu 3 orang karyawan. Lalu, pada tahun 1949, pengolahan jamu dipindahkan dari Yogyakarta ke Semarang. Berdirilah perusahaan sederhana dengan nama Sido Muncul, yang berarti impian yang terwujud, dengan pabrik pertamanya berlokasi di Jalan Melaten, Trenggulun, Semarang. Pada tahun 1970, dibentuk persekutuan komanditer dengan nama CV Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Pada tahun 1975, bentuk usaha industri jamu berubah menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Pada tahun 1984, pabrik dipindahkan ke lingkungan industri kecil di Jalan Kaligawe, Semarang, guna mengakomodir permintaan pasar yang terus bertambah. Maka pabrik dilengkapi dengan mesin-mesin modern. Lalu pada tahun 1997, diadakan peletakan batu pertama pembangunan pabrik baru di Klepu yang lebih besar dan modern oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X dan disaksikan Dirjen Pengawasan Obat dan Makanan. Pada tahun 2000, pabrik baru yang berlokasi di Klepu, Kecamatan Bregas, Ungaran diresmikan oleh Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia pada 11 November. Pada tahun 2013, perusahaan keluarga ini memilih naik kelas menjadi perusahaan terbuka dengan tujuan agar perusahaan ini langgeng dan dipercaya oleh masyarakat. Lalu ada visi dan misi. Visi dari perusahaan ini adalah menjadi perusahaan farmasi, obat tradisional, makanan minuman kesehatan, kosmetik, dan pengolahan bahan baku herbal yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Misi: mengembangkan produk-produk berbahan baku herbal dalam bentuk sediaan farmasi, obat tradisional, makanan minuman kesehatan, dan kosmetik berdasarkan penelitian yang rasional, aman, dan jujur. Mengembangkan penelitian obat-obat herbal secara berkesinambungan. Membantu dan mendorong pemerintah, institusi pendidikan, dunia kedokteran agar lebih berperan dalam penelitian dan pengembangan obat dan pengobatan herbal. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pembina kesehatan melalui pola hidup sehat, pemakaian bahan-bahan alami, dan pengobatan secara naturopati. Melakukan corporate social responsibility atau CSR yang intensif. Mengelola perusahaan yang berorientasi ramah lingkungan. Dan menjadi perusahaan obat herbal yang mendunia. Produk-produk PT Sido Muncul. Produk PT Sido Muncul terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, beverage dan confectionery, itu terdiri dari permen jahe wangi, permen kunyit asam, permen tolak angin, kuku Bima Kopi Energi, kuku Bima Kopi Ginseng, kopi jahe Sido Muncul RG, kopi jahe Sido Muncul. Yang kedua, energy drink.
terdiri dari Kukubima Energy Herbal, Kukubima Energy, Kukubima Energy siap minum. Yang ketiga, healthy drink. Yang pertama ada premium product, beras kencur, STMJ, jahe wangi sido muncul, alang sari plus, kunyit asam, susu jahe sido muncul. Herbal suplemen. Ada tolak angin, jamu, anak sehat, jamu komplit, tolak lino. Lalu yang terakhir suplemen and other. Yang pertama ada Nature Blessing dan sido muncul herbal. Lalu selanjutnya ada proses produksi. Yang pertama, bahan baku mentah. Lalu disortasi. Bahan baku yang diperoleh disortir sesuai jenisnya dan dipilah bahan yang layak dan bahan yang tidak layak produksi. Ada sekitar 150 jenis bahan baku mentah yang digunakan dalam produksi. Lalu pencucian. Semua bahan baku layak produksi dicuci untuk membersihkan bahan baku dari kotoran-kotoran. Lalu ada pengovenan. Yang dimaksud pengovenan adalah kadar air dalam bahan baku tidak boleh lebih dari 10%. Oleh karena itu, dilakukan pengovenan untuk mengurangi kadar air dalam bahan baku. Pengovenan ini juga bertujuan agar bahan tersebut berdaya tahan lama. Setelah pengovenan, akan melalui proses bahan baku matang. Bahan yang sudah di-oven dan akan segera dimasukkan proses produksi dan sebagian disimpan di gudang. Lalu tahap penggilingan 1. Di tahap penggilingan 1 ini, semua bahan baku yang siap diproduksi digiling supaya halus dan mudah diproduksi. Lalu tahap penggilingan 2. Tahap penggilingan 2 ini dilakukan untuk produksi jamu berbentuk serbuk. Bahan yang tadi sudah melalui penggilingan 1 digiling lagi supaya lebih halus. Setelah melalui penggilingan 2, melalui proses pengayakan. Bahan yang sudah melalui 2 kali penggilingan, kemudian diayak dengan ayak yang berukuran 30 mesh. Setelah pengayakan, pembuatan jamu ini tergantung dari jenis bahan baku yang digunakan dan jenis fisik jamu. Bentuk proses pembuatan jamu antara lain, yang pertama, proses pembuatan jamu serbuk, proses pembuatan jamu cair, proses pembuatan jamu dari daun dan akar-akaran, proses pembuatan jamu instan dari empon-empon, proses pembuatan jamu pil, proses pembuatan jamu kapsul, dan proses pembuatan jamu tablet. Di sebelah kiri penggilingan 1 ada diekstrak. Ekstrak di sini maksudnya untuk produksi jamu berbentuk cair. Bahan yang tadi sudah melalui penggilingan 1 diekstrak dan diambil sarinya. Untuk pembuatan jamu berdasarkan standar CPOB itu sama dengan yang ada di penggilingan 2. Lalu ada pengemasan. Produk yang sudah jadi kemudian dikemas. Biasanya, pengemasan ini memiliki ruang yang tersendiri dengan suhu 26 derajat Celcius. Karena produk jamu sangat rentan terkontaminasi. Bahan yang digunakan untuk mengemas adalah plastik metalis
yaitu plastik tipis yang berlapis laminates dengan logam atau aluminium sehingga sulit menyerap air, minyak, dan udara. Untuk produksi bahan baku terdiri dari 160 jenis. Sebagian besar diambil dari alam dan tergantung dari musim. Bahan baku diambil dari daerah atau wilayah sekitar pabrik. Dan bahan baku yang diambil adalah bahan baku yang dalam kondisi kering guna menyimpan yang lebih baik. Bahan baku pun didapat dalam rantai pasar yang panjang sehingga harus dalam kondisi kering. Pemasok bahan baku PT Sido muncul ini diperoleh dari pemasok luar atau pengumpul dalam bentuk kering yang berasal dari Wonogiri, Purwokerto, Purworejo, Ambarawa, dan Jawa Timur. Bentuk bahan baku berupa daun atau rimpang. Proses pembelian dilakukan setiap panen raya, sehingga penentuan lokasi pabrik di Semarang merupakan tempat yang strategis dan dekat dengan pemasok. Strategi network struktur atau jaringan strategi. PT Sido muncul mengeluarkan beberapa macam kemasan yang mudah dikenali dan diingat oleh masyarakat. Di samping itu, kemasan dari produk-produk PT Sido muncul sangatlah praktis untuk digunakan oleh konsumennya. Dengan adanya variasi warna pada kemasan bungkus produk mereka, masyarakat lebih antusias untuk mengkonsumsi produk mereka. PT Sido muncul menawarkan berbagai macam produk dengan harga bervariasi dan terjangkau, dan dapat dinikmati oleh berbagai konsumen. Dengan harga yang terjangkau, tentu saja produk-produk dari PT Sido muncul dapat ditemukan di mana saja, karena produk mereka lebih menekankan kepada produk tradisional atau jamu, namun dikelola secara modern. Selain dipasarkan di Indonesia, PT Sido muncul telah menembus pasar ekspor dan telah dipasarkan ke 12 negara, antara lain Malaysia, Singapura, Brunei, Australia, Korea Selatan, Nigeria, Aljazair, Hong Kong, Amerika Serikat, Arab Saudi, Mongolia, dan Rusia. Lalu ada topologi planning. Sejauh ini, perusahaan telah memperkuat aktivitas ekspor. Produk Sido muncul telah merambah 15 negara. Kontribusi pendapatan perseroan dari aktivitas ekspor masih perlu ditingkatkan. Salah satu penyebabnya adalah karena perseroan tidak melakukan ekspor secara langsung. Saat ini, perusahaan telah membuka kantor perwakilan untuk pasar Filipina dan Nigeria. Strategi serupa dapat digunakan untuk pasar Timur Tengah agar dapat lebih berimpak pada penetrasi pasar. Task Logistic Segmentation atau perencanaan tugas kelompok. Lokasi perusahaan PT Sido muncul strategis, berada di jalan besar, terminal, dan pelabuhan, sehingga transportasi tidak mengalami kesulitan, baik pada pengangkutan barang mentah maupun pengiriman hasil produk ke daerah-daerah pemasarannya. Lalu ada Supply Chain Management, Performance Measurement. Di sini saya menggunakan model SCOR atau
Supply Chain Operations Reference. Yang pertama, ada plan. Tren gaya hidup back to nature semakin digemari masyarakat modern yang telah memahami pentingnya mengkonsumsi bahan alami sebagai salah satu pilihan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Tidak hanya di Indonesia, popularitas produk herbal telah menyebar ke ranah global, sehingga permintaan terhadap produk herbal kian meningkat, baik di negara maju maupun berkembang. Karena permintaan yang semakin meningkat, perseroan dapat menjaga konsistensi pertumbuhan dengan baik karena penjualan di ketiga segmen usaha, yaitu jamu herbal dan suplemen, makanan dan minuman, serta farmasi, memberikan kontribusi penjualan yang terus meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua ada source. Pembelian barang dan jasa terkait dengan pembuatan kemasan hasil produksi tersebut dilakukan berdasarkan harga yang telah disepakati dalam pesanan pembelian, di mana harga dan kualitas dari barang dan jasa tersebut telah dibandingkan dengan pemasok lainnya. Selain itu, perusahaan senantiasa menjaga hubungan baik dengan seluruh stakeholders, termasuk hubungan baik dengan berbagai sumber pemasok bahan baku produksi. Yang ketiga ada make. Permintaan yang terus meningkat membuat produksi juga ikut meningkat, maka perusahaan akan terus memelihara fasilitas produksi secara ketat. Lalu yang keempat ada deliver. Distribusi produk-produk perseroan sangat besar, tidak hanya di pasar domestik, tetapi juga pada pasar ekspor. Ke depan akan semakin banyak konsumen yang mencari obat-obatan alami untuk memenuhi kebutuhan kesehatan mereka. Banyak penyakit masih belum memiliki solusi herbal modern. Lalu yang terakhir ada return. Dari data yang saya ambil, return atau pengembalian dapat dilakukan jika keadaan packaging rusak atau masa expired kurang dari 6 bulan. Adanya kegiatan supply chain management atau rantai pasokan, maka kegiatan produksi mulai dari pasokan bahan baku, proses produksi, dan proses pendistribusian barang hingga ke tangan konsumen dapat berjalan tanpa adanya kesalahan. Sekian presentasi dari saya. Jika banyak kekurangan atau kesalahan dalam kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.